Juni 2025, Juliana Marin, seorang pendaki asal Brazil, mencari sorotan. Mereka hanya ingin satu hal, agar siapapun yang naik bisa kembali turun dengan selamat. Ya, inilah keadaan tidur di tebingan. Saat ini cuaca berkabut dan kita sedang di hauling ke atas dan di bawah kabut tebal juga. Semangat bro. Yuk, semangat. Kemanusiaan yang tak mudah, misi yang mempertaruhkan nyawa, waktu dan tenaga demi satu tujuan, membawa Juliana kembali pulang tanpa mengurangi rasa duka yang mendalam. Akhirnya sampai juga, merdeka. Bagi alam dan bagi nilai tertinggi kemanusiaan. Berarti ini jalur Sembalun yang dirinjani. Iya. Sembalun bisa. Sembalun paling ramai. banyak favorit ya. Rame Sembalun. Jalur favorit. Mau apa? Oh, bukan. Nah, berapa lama dari trek Sembalun sampai ke puncak? Kalau kita Tergantung pakai- maunya, Bang. Jangan begitu. Kalau Anda bisa 3 jam sambil terbang. Serius Bang, berapa lama itu biasanya kalau bisa Yang pendaki pemula ini. normal. Kalau pemula biasa 2 hari. 2 hari ya berarti. Hari pertama itu 8 jam jalan. Hari kedua nginap dulu di Pelawangan campsite. Besoknya dini hari puncak itu sekitar 4-5 jam. Itu normalnya. Tapi kadang tidak normal. Kadang sampai Bisa 7-8 jam. Tergantung si fisik dari pendakinya itu sendiri. Kalau Rinjani sendiri gunung yang sebenarnya ramah nggak sih buat orang-orang awam yang mulai pada suka naik gunung? Sangat ramah. Sangat Sangat ramah Bang. memberi kesan sama pendaki pemula. Berarti rekomendasi. Asal- lagi ya. Asalkan ada ini syaratnya. Betul-betul kalau belum pernah didampingi sama guide yang profesional, sama porter-porter yang Iya. memang berpengalaman. Berarti memang direkomendasikan orang yang memang awam yang baru ke Rinjani itu harus didampingi oleh porter dan guide yang profesional ya. Karena semua bule rata-rata orang baru yang naik ke Rinjani. Banyak yang cuma kenal Rinjani dari Gili Trawangan. Tiba-tiba berlibur ke Lombok, Gili Trawangan Kuta ditawari sama orang-orang, ayo ke Rinjani. Kemana ke National Park? Dia cuma buka googling, oh National Park kayak begini. Sudah naik. Dipikir cuma hutan doang buat jalan-jalan biasa. Ininya trekking. Hmm. Jadi juga kan ikut di komunitas trekking. Yang kemarin itu. Dia pikir trekking itu kan kalau di luar negeri kayak naik-naik bukit saja, apa semua. Kalau dia sudah bilang mountaineering, artinya persiapannya harus lebih, atau hiking naik gunung. Kalau trekking kan Iya. jalan-jalan santai. Nah, dia pikir santai nih Rinjani. Ternyata tidak juga. Berat juga. Ternyata gitu ya. Ya. Nah, Bang, kalau misalkan boleh tanya. Enggak boleh. Ya udah. Pulang guys, pulang. Apa aja sih yang menarik selain summitnya di sana? Katanya kan aku dengar ada gua susu, ada pemandian air panas juga. Banyak hal. Banyak hal. Ya terkait di Gunung Rinjani itu pertama itu puncaknya itu kita bisa melihat titik tertinggi yang ada di Lombok. Semua juga puncak begitu. Ya. Terus yang kedua itu kan punya danau Segarana. Di sana Yang banyak ikannya itu. ya betul. Di sana bisa mancing atau bebas-bebasnya. Ada Gunung Baru Jari juga. Iya, yang tengah-tengah itu ya. Ya, itu masih aktif. Dia masuk 7 summitnya Indonesia nggak sih Rinjani itu? Ya, masuk. Masuk ya berarti ya. Berarti satu Ketiga. ketiga Bang. Tiga tertinggi dan kedua tertinggi vulkan. Oh. Bedanya apa tuh? Kalau yang Gunung Merapi, Hah. kalau yang vulkan. Oh, kalau yang ini bukit gitu. Kalau Enggak vulkan, gunung juga. Gunung tertinggi mewakili pulau-pulau besar di Indonesia. Dan banyak tuh puncak di Papua, tapi yang diambil yang paling tingginya Papua. Di Sulawesi yang paling tinggi di Sulawesi, di Ambon paling tinggi, Jawa, Semeru. Sumatera Kerinci. Ini ke inti ini sebenarnya. Pokoknya kalau
dijawab nggak dijawab harus dijawab. Jadi waktu kejadian kemarin, kalian tuh kan lagi pisah itu kan. Yang satu di Jakarta, satunya di mana? Itu bisa-bisanya. Bukan satunya di Jakarta, yang dua di Jakarta. Oh ya, yang dua di Tiga Jakarta. ya, tiga. Yang tiga. Berarti siapa aja yang di Jakarta waktu itu? Ada banyak. Ada Kamu kami kan lagi. sebelum sana kan ketemu aku dulu itu kan? Iya, kita kan pada di acara sebelumnya kan juga Di Innovest di gitu. Innovest. Iya. Sebelum ke Innovest kan ketemu aku dulu. di Iya, sini. benar. Iya. Kita ke Kalimantan kan. Iya. Nah itu gimana tuh? Ada panggilan jiwa atau gimana bisa sampai tiba-tiba langsung tergerak hatinya untuk ke Lombok? Jadi informasi kedua itu masuk di kantor. Informasi pertama ada di lokasi yaitu guide-nya. Dari guide-nya melapor ke tugas yang ada di Polhut, dari itu masuk saya. Ketiga itu Oh, tadi dulu tuh yang kedua. ya, yang ketiga. Nah, ketika dia sampai informasi itu ke saya, secara langsung sebenarnya karena kami satu grup ya, itu teman-teman ini sudah menerima informasi itu. Cuman karena si Juliana dalam keadaan hidup dan itu kelihatannya landai dan dekat juga ya. Nah, sehingga mereka juga nggak berpikir bahwa si Juliana ini proses evakuasinya akan lama dan panjang. Nah, sehingga teman-teman itu masih nyantai aja di sini di Jakarta. Itu kan mereka itu datang itu di hari ketiga. Di hari ketiga. Ya, di hari ketiga di hari Senin. Juliana jatuh hari Sabtu, Minggu, Senin teman-teman berangkat ke Lombok tengah malam. Iya, aku lihat di postingan Instagramnya apa Mas Agam sama Om Tio lari-lari kalian ke Ya. atas itu. Nah, karena teman-teman ini berpikir, kita semua berpikir tim itu bahwa Juliana itu masih dalam keadaan hidup. Tidak ada yang berpikir bahwa Juliana itu sudah meninggalkan kita gitu. Jadi kita pikirnya dia sedang stay di mana gitu. Tapi yang sebelumnya pernah ada juga yang terperosok ke sana sebelum kasus Juliana ini Di terjadi. lokasi yang Iya, sama. Iya, Kalau di lokasi yang sama itu nggak ada. nggak ada nggak pernah. Ya, Kalau dekat dari situ ada. ada di dekatnya ada. Itu yang itu. Sampingnya di bawahnya. Jadi Bule memang. Irlagia ya. Iya, jadi memang jalur itu rawan orang terpelosok kalau minggir-minggir ke jurang. Ya, memang jalurnya kecil Bang Agam. Enggak juga, enggak Besar juga sebenarnya. besar. Kalau lihat dari kamera kan dari drone kan kecil sekali. Iya. Jadi tujuannya untuk dibatasi kuota di Gunung Rinjani itu sebenarnya tujuannya supaya tamu itu tidak berdesak-desakan ketika dia pergi ke puncak atau turun dari puncak dengan kondisi jalan taruh kayak jalan kayak begini. Itu kalau tidak dibatasi dulu tahun 2016, tahun 2015 ketika tidak ada pembatasan itu kayak orang pergi ke pasar ngantri. Tahu enggak Bang? Pernah saya dapat tanggal 18 Agustus 2016. Itu jumlahnya di atas saya catat. Saya tungguin di pos 4 itu catat orang yang naik. Satu-satu Bang. Jadi, total itu 14.000 orang. Itu kacau balau. Itu masih libur itu biasa memuncak dia. Nah, sehingga harus diteliti berapa sih muatannya di puncak itu. Ada nggak sih kalau Rinjani itu kena ninja juga kayak di Merapi atau di mana kan banyak tuh mendaki nakal yang nggak masuk jalur pos. Ya. Tiba-tiba dia ujuk-ujuk ada di dalam kawasan aja. Ada juga nggak kalau di Rinjani itu? Itu Pak Petugas. Nah ini Pak Petugasnya nih Pak Morgan. Gimana tuh Pak? Kan kita piketnya dibagi dua Bang. Ada piket di resort, ada yang di pos 2. Di pos 2 tuh kita jaga 24 jam. Kadang ada aja tuh yang datang tengah malam. Kita lagi di dalam, tiba-tiba lihat setter, lari keluar, kejar. Ada aja yang nakal. Ada. Ada Kemarin- bule juga. Kadang bule udah dibilangin. Boleh bukan bulenya bukan ya? Itu Si Lain mah teman. Hah? itu nyusup tuh tahun kemarin tuh. Siapa? Itu dari Rusia Ryan? itu. Ya. Oh bukan Ryan kan? Ya. Bukan. Pas kan evakuasi nih di atas. Ryan nonton ini siaran panjang. Jadi itu kan kami total evakuasi untuk korban yang dari Jakarta, itu adik kami si Kaipan almarhum. Itu total evakuasinya 11 hari. Nah selama 11 hari itu salah satu ada di pos 2 ada bule jatuh di situ. Karena ini bule-bule nakal ya, bule-bule Ilegal. nakal, ilegal. Bukan boleh bolang. Ya, Si Ryan. jadi di pos 2 di pangkalan ojek ya sebelum jembatan itu ada CCTV. Nah untuk menghindari CCTV dan cahaya lampu di situ, dia mencoba jalur lain. Sementara dia tidak tahu bagaimana struktur tanah yang ada di sana. Akhirnya coba turun pegang rumput mungkin ya,
akhirnya terprosok ya. Jatuh. Dalam itu. Di dalam. Tancap kayu sini. Kepala pecah, ini patah. Banyak sekali. Itu. Dan itu dia dirawat di rumah sakit selama 14 hari. Loh, masih hidup? Masih hidup. Masih merokok juga. Dan hebatnya memang dia. Tancap ini tapi. Ya, Aduh, pecah tengkoraknya. aduh. Dia hidup dan dia merangkak untuk mencari sinyal itu sejauh ya hampir 100 meter itu. Dari lokasi titik awal dia jatuh. Kayak tentara. Kebetulan dia atlet juga kan? Atlet Ya, tinju apa gitu. ya. Jago lah, orang jago lah. Orang jago ya. Oh, fisiknya kuat. Fisiknya kuat, hidup sampai sekarang dan sudah kembali. Nah, Bang, kalau misalkan kita, akulah utama misalkan Uzubillah tapi ya, mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami mereka. Terus alhamdulillah Allah tuh kasih kita masih nyawa dan bisa bertahan di situ. Apa yang harus saya dan teman-teman awam lakukan ya dalam hal urgent kayak gitu? Kita harus nyari jalan kah? Diem di tempat kah? Nyari pertolongan atau gimana? Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu? Yang On your end, mungkin. Ini mungkin Ya ketika saya misalkan atau siapapun itu dalam kondisi yang dialami Juliana, ya. tapi masih hidup seperti yang gue tadi survive juga. Nah, agar bisa tertolong seperti yang survive itu, apa yang harus kami lakukan gitu? Tipsnya mungkin, maka agak lebih. Yang pertama kemarin itu kan saya juga banyak melakukan pergerakan yang supaya karena di awal kan sudah diketahui. Nah, ya tetap stop di situ supaya nanti akan mudah tim rescue itu untuk menjangkau ke situ kan, gitu kan. Karena kalau melakukan pergerakan pastinya tim rescue akan susah mencari posisi. Nah ini tadinya di sini sekarang gimana lagi kayak gitu kan, itu yang pertama. Nah, kalau kedinginan, nah di sana kan sebetulnya di sana kan ada cerukan. Itu sebetulnya kalau memang belum mendapatkan pertolongan dan tidak ada apa-apa, itu malah pakai pasir bisa kayak itu apa namanya ngubur diri ya. di pasir lebih bagus. Iya, lebih bagus kan Tidak di pantai. Iya, di pantai. Iya, hangat ya. Ya. Nah, ini kalau misalkan pengen digaetin sama seorang Agam Rinjani, bisa gak? Misalkan teman-teman nih di Indonesia nih, nggak cuma Brazil, pasti banyak yang idolain kalian juga nih sekarang nih. Jadi idola baru lah para petualang Indonesia, luar biasa. Aplaus dulu dong guys buat Rinjani Squad. Berarti bisa Bang Agam. Tapi tunggu daftar antrian dulu ya. Tapi bisa ya Bang Agam. Itu nomor yang di Instagram memang nomor Abang kan? Buat kontak person kan? Bisa guys. Jadi selain Bang Agam juga ada teman-temannya, sahabat-sahabat Bang Agam juga di sana yang pastinya profesional dan siap untuk mendampingi turis ya, visitor yang datang ke Rinjani untuk baik untuk mendaki atau untuk sekedar wisata. Kabarnya ada juga buat pengobatan tuh gimana tuh maksudnya di Rinjani itu? Oh, iya, orang-orang yang datang dalam niat khusus selain mendaki Om. Datang. Itu sebenarnya kita lari ke tradisi. Kami di Lombok itu sebenarnya kepercayaannya ke Gunung Rinjani itu sangat tinggi. Jadi banyak orang-orang tua kami itu dari sejak zaman dahulu kala itu kalau sakit itu mereka datangnya berobat ke Gunung Rinjani. Nah, berendam di air panas lah. Kami kan punya air panas itu banyak di situ. Di bawah danau Segarana itu ada di sungai itu berjejer air panas semua. Kita hijrah sedikit itu ada gua susu. Di gua susu itu banyak lagi kolam-kolam di situ. Gua susu apa ya? Gua dulu bentuknya gua ini kayak memang susu gitu. Iya, tahu kan susu kan? Iya, saya pernah. Ya, kayak gitu. Kalian berdua belum ya? Dulu bentukannya kayak gitu. Iya. Nah, jadi ketika air mengalir, air belerang nih. Air belerang tuh ngalir. Begitu dia sampai di ujung, dia itu akan mencerat. Nah, menceratnya itu biasa orang-orang yang naik itu minum air itu. Di dalam gua? Iya, di dalam gua. Air belerang itu diminum. Dan itu kepercayaan terdahulu kami itu katanya obat air belerang itu obat. Itu beda dengan konsep ilmiah ya. Nah, tapi alhamdulillah kenyataannya memang mereka sehat ketika naik. Oke. Saya jelaskan secara ilmiah. Ya, dan kenapa? Secara ilmiahnya gimana Bang? Oh iya, selesaikan dulu ya, oke. Dan itu juga banyak pengunjung
Yang bukan naiknya itu jalan, esot. Ini esok. Iya, stroke. Oh, Dua setengah tubuh. Yang tujuannya berobat tadi. Datang berobat. orang stroke lagi. Iya. Saya ketemu di jalan. Dan begitu pulang jalan. Wih, Percaya nggak? wah, besar dulu sih kalau. Tapi ntar penjelasan ilmiah dari Bang Agam saya tunggu nih. Iya. Kenapa bisa begitu? Nah seperti itulah keadaannya. Nah, silakan dah, abangku. Jadi di Rinjani seperti apa dikatakan oleh Bang Adi, masyarakat memiliki suatu cara sudut pandang berpikir bahwa Rinjani memiliki suatu energi yang besar, energi yang suci, bisa mengobati orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang sakit, berobat ke sana. Sebenarnya begini logika dasarnya. Jadi mereka ini kan rata-rata lumpuh karena tidak bergerak dan lain-lain. Kemudian berangkat ke sana dan memiliki kepercayaan itu melakukan kegiatan ke sana itu olahraga. Oke. Jadi dia bisa sehat kembali karena olahraga. Iya. Itu secara ini. Kemudian Otot-ototnya sarafnya iya. terbuka. Iya. Kemudian air belerang hangat direndam, itu toksin keluar semua. Oke. Kami saja yang di bawah kaki-kaki Gunung Rinjani banyak tuh belerang. Kami sering pakai masker, itu bisa awet muda 5 menit. Jadi ambil lumpur belerang, tempel dari sini, berendam. Habis itu kayak masker, habis itu cuci, bisa awet muda 5 menit. Nah, itu dua lagi. Iya. Kalau handset. Karena kandungan kolagennya itu Berarti sebenarnya Gunung Rinjani ini gunung ramah pendaki. Iya, sangat ramah. Karena orang sakit pun bisa naik. Iya, sangat ramah. Jangan orang sehat. Iya betul. Bayangkan Kang, kalau acara pekelam, jadi ada Ulang pekelam. upacara orang Bali, kepercayaan masyarakat Hindu, itu yang naik pesertanya tuh umur 80, 70 tahun, itu bawa tongkat yang sudah bungkuk begini, tetap juga sampai ke atas. Kenapa bisa? Karena mereka betul-betul melakukan kegiatan yang pertama adalah niat. Jadi ketika teman-teman mau naik Gunung Rinjani, pertama yang perlu disiapkan adalah niatnya. Harus niatnya tulus dulu. Jangan karena cantik, peserta lain cantik kok sudah mau naik, sudah lain niatnya kan. Itu yang biasa mengganggu konsentrasi ketika mendaki gunung. Jadi tidak ada lagi nilai-nilai spiritual yang ada di dirinya ketika mau naik gunung kayak begitu. Akhirnya tidak fokus, terjadilah kecelakaan dan lain-lain. Kalau orangnya fokus spiritual, kita otomatis itu akan membentuk juga diri kita ketika naik gunung. Capeknya apa, dan teriak-teriak, tapi fokus lebih dekat kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada menghargai alam. Karena alam ini kan makhluk Tuhan yang hidup juga, bukan cuma kita. Setuju saya. Dalam hal ini ya, salah satu yang harus diingat teman-teman ketika kita bertamu satu rumah orang, misalkan kita dari Jawa Barat ke Lombok, itu aja kita harus punya adab. Karena adab kan di atas ilmu. Apalagi ini gunung dengan energinya yang segitu besar, tiba-tiba kita ya tadi ya kalau tak kabur sombong ya bakal jadi celaka ke kita juga. Jangan kan di gunung lah, di rumah kita sendiri juga ya berantakan bakalnya ya Om ya. Betul. Ada nggak sih cerita-cerita mistis gitu Om Agam yang sering kalian temui di sana? Misalkan keanehan apa gitu yang ada di Rinjani gitu yang unik selain ada tadi itu yang tempat-tempat obat itu? Beda-beda sebenarnya. Jadi harapannya nanti mungkin setelah nonton video ini ya, itu teman-teman yang pernah saya evakuasi itu ngetek Mas Panji, ceritakan sendiri ya bagaimana kisahnya. Itu sejak tahun 2017 sampai tahun 2025 itu memang kesan teman-teman ketika hilang, tersesat, kecelakaan, ada yang diseret di puncak itu semua. Diseret. Itu memang bukan apa ya? Mereka itu bukan ramah ke gunung. Gimana ya menggambarkannya? Kayak teman-teman ini ada sesuatu yang misal nggak suka di gunung, misal Rinjani itu ternyata sampai di atas hanya sekedar bebatuan aja dilihat sampai meludah begitu. Kabur begitu. Takabur. Nah, itu sampai keluar kata-kata kasar, ya, gitu, keluar kata-kata kasar. Ini bukan keyakinan, tapi memang kenyataan di lapangan ketika saya mulai evakuasi sejak tahun 2017 sampai tahun 2025, kenyataan yang di lapangan ditemukan seperti itu.
Jadi maksudnya begini Bang Adi, mungkin saya bisa luruskan. Silakan supaya Jadi, lebih dipahami lagi sama kebanyakan korban itu setelah dievaluasi korban itu rata-rata banyak korbannya takabur sebelum terjadi kecelakaan. Ya. Bukan begitu? ya Begitu. ya Takabur sombong. 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 Seperti yang kemarin itu dia teriak-teriak katanya apa ini gunung blah apalah, dia hina-hina kan, tiba-tiba mati besoknya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kembali lagi kalau saya Bang, kembali ke manusianya harus fokus. Ya. Itu faktor psikologi, merasa bersalah dan kembali otaknya, akhirnya apa yang dipikir terjadi. Ya. Setuju saya. Ya. Dan ini ada paham ini, ya. Dan ini bukan bukan cuma saya, tapi memang orang-orang tua yang ada di Lombok itu ketika dia naik berobat atau naik apa ke Gunung Rinjani, itu kalau danau itu sudah dilihat kayak dekat sekali gitu. Itu katanya ajal kita itu sudah dekat. Dilihat dari mana tuh? Dilihat dari atas, dari Pelawang atau dari mana, sehingga teman-teman itu sudah nggak fokus ke yang lain. Dia akan berpikir bagaimana caranya supaya sampai ke danau itu. Nah, nanti mungkin Panji ada kesempatan datang ke Lombok, nggak apa-apa, tanya aja langsung orang-orang tua itu nggak cerita ini merasa dekat dari Mas Adi. Insyaallah semua kami yang ada di Lombok asli di sana itu punya persepsi yang sama terkait tentang Gunung Rinjani. Saya tidak sombong Bang di Rinjani. Saya tidak sombong di Rinjani. Kalau hujan, tidak kena hujan saya. Di shelter berarti. Pakai payung. Ya lain ngumpet di shelternya Opi. Ini ngomongin shelter nih. Nah ini shelter udah ada berapa shelter di sana? Om? Dua shelter. Di mana tuh titik-titiknya? Ada di pinggir danau sekarang sama di Pelawang Sebali. Nah fungsi shelter ini tuh sebenarnya untuk apa aja dan bisa dipakai buat siapa aja? Bisa dipakai untuk semua pendaki Ya. yang mengalami emergensi, kayak gitu. Dan fungsinya untuk ya pastinya untuk penanganan emergensi seperti hipotermia, cedera ringan, kayak gitu. Terakhir ini kemarin juga katanya Om Tio sama tim Rinjani Squad juga habis bikin toilet kering di sana ini. Ya. Ini fasilitas yang penting sebenarnya untuk ada di satu zona di mana banyak orang datang ke sana ya, biar nggak asal ngubur dari mereka ya, tokainya anjir, enak bener dah. Ya kadang ada juga yang aku lihat sih banyak orang yang nyinyir juga. Besok ada Indomaret katanya gitu. Besok ada ini. Mereka kadang nggak mikir gitu bahwa itu tuh bakal nunjang juga buat mereka ketika mereka ke sana gitu kan. Nah itu terakhirnya ada di mana aja berarti? Sekarang sudah ada 3. Yang pertama itu di pinggir danau juga dekat di belakangnya shelter di pinggir danau Sekarana. Kemudian satunya di Pelawangan juga dekat shelter juga. Dan satunya ada di Pelawangan 2. Tadi yang di shelter itu yang Pelawangan 1, sekarang sudah ada di Pelawangan 2. Jadi sekarang ada 3 sih di sana. Berarti toilet juga ada 3. Shelternya ada 2, toiletnya ada 3. Ini tadi dengar percakapan kalian di belakang nih. Katanya mau bikin apa tuh yang baru? Yang lagi direkap. Oh iya, shelter. Itu Shelter juga. Shelter juga. Di bawah tapi. Di atas. Oh di atas. Di paling ujung di Jadi, Pelawan 4. kami mau kayak kemarin kan ada evakuasi tuh, capek bawa talinya ke atas Bang. Tahu itu. Iya. Iya. Jadi kalau ada shelter itu talinya nanti alat rescue semua sudah di atas. Jadi kita tinggal bawa botol minum, bawa perlengkapan yang lain. Sampai di atas tinggal buka shelter, tali sudah dekat, apa semua. Jadi bisa mempercepat kalau ada kejadian yang jatuh di tebing atau jatuh di jurang. Betul. Dan kami juga tidak setengah mati lagi bawa tali tenda di atas, tenda sudah ready di atas, tinggal pasang apa semua. Dapur sudah ready, tinggal masak. Ini kemarin evakuasi kita harus bawa tenda, harus masak sendiri. Oh, bener-bener susahnya di situ ya. Belum urusi lagi orang, urusi lagi alat, urusi lagi korban. Total berapa hari kemarin tuh evakuasi Bang Agam? 5 hari. 5 hari itu berarti kendalanya juga kalian kelaparan juga di situ berarti. Kalau lapar sih enggak kemarin itu. Jadi karena pertama informasinya bahwa kita ini akan hanya sekedar mengangkat orang ya yang sedang hidup dan jangkauannya itu masih dekat juga. Jadi kita hanya sekedar membawa modal sekedar nasi bungkus saja dari bawah, nggak bikin dapur di atas. Nah, tahu-taunya ternyata setelah besoknya
itu belum bisa dijemput gitu kan, dan kondisi si Juliana ini menghilang. Nah setelah sudah dipastikan Juliana tidak ada di tempat, nah barulah saya berpikir untuk kayaknya ini harus bikin dapur di atas, bikin dapur. Nah kita drop tenaga dari bawah, porter apa semua untuk bikin dapur dan masakan untuk tim di atas kayak gitu. Nah harapannya sih untuk ke depan shelter yang disebutkan tadi itu tujuannya pertama sebagai bengkel untuk seluruh alat-alat rescue ya. Jadi tapi bukan hanya sekedar alat rescue, tenda, sleeping bag, jaket juga kita simpatkan di sana, headlamp apa semua termasuk oksigen. Kalau Oksigen, ada yang oksigen. kita bawa oksigen yang 50 kilo itu nggak apa-apa, nanti kita pikul naik. Ya masalahnya isinya sedikit itu deh. Nanti pakai Yang paling efektif itu kalau di gunung itu bukan oksigen yang seperti yang kita bayangkan kayak di puskesmas, tetapi yang paling efektif itu oksigen namanya, itu untuk melonggarkan sebenarnya sekret yang ada di jalur pernapasan. Itu paling efektif. Makanya kalau kita naik gunung itu sebenarnya walaupun hanya pergi ke puncak ya, itu enggak apa-apa, dihirup aja, itu akan melonggarkan, enak sekali deh. Apa minum, hirup. Nah ini mumpung ada Akang Polhutnya nih, petugas Taman Nasionalnya langsung. Berapa sih tiket masuk ke Gunung Rinjani secara resmi? Termasuk dengan asuransi berarti ya? Biasanya kan? Ada asuransi, ada tiket juga. Itu yang lokal sama yang bule beda bang. Oke. Kalau lokal berapa? Berapa sekarang ya? 30 ribu. 30.000 ya. Murah ya? 10. Kalau bule? Beda hari, beda harga gitu. Beda sama. Berarti per hari 30.000 per hari. Kalau untuk lokal? Sama bule juga. Bule juga per hari. Kalau bule itu wajib dia beli tiket tuh lewat tracking organizer. Oke. Nah, dia wajib guide, wajib porter. Gitu. Nah kalau lokal nih, kayak aku misalkan datang ke Pendaki sana, Nusantara. pengen Pendaki pakai Nusantara. Hah? Istilahnya kalau di kita pendaki pendaki Nusantara. Nusantara. Nah ini pendaki Nusantara ini misalkan pengen paket nih, mulai dari guide, porter, tahu-tahu makan matang di atas dah. Ya, betul. Gitu. Barang juga sama. Sampai berapa Itu paketnya bang? paketnya berapa bang? Macam-macam. Ya ini dari yang paling murah dan kelas Dari kelas. standarnya. Ada yang biasanya buka open trip, yang kulihat kan ada yang 800, penting pun Lombok, ada 1.200.000, sampai ada yang puluhan juta. Tergantung pilih yang mana. Kalau Fasilitas. tergantung fasilitas. Kalau saya pribadi itu di atas 10, Iya kalau ada berarti sekarang di atas 10 di atas 10 per hari, per Per trip. orang. per trip, Per trip. sebetahnya dia di situ. Iya. Karena kami mau fasilitasi, detail fasilitasnya bang. Kami bawa tukang pijit, ahli patah tulang, ada juga Pizza. dokter, tim medis ya. Ya. 10 juta tuh dapat itu semua. Iya, dapat tim medis, paramedik. Jadi kalau ada apa-apa, cek tensi dulu. Kalau dia patah ternyata sudah tukang patah tulang ini rapikan, tak kembali lagi. Pernah ada tamu sekali, Serius dibawa itu kan patah tulang. Ya. ada keseleo, udah sampai 3 menit diurut, normal kembali. Nah, jalan lagi, tidak perlu kita pikul lagi. Nah, jalan sendiri. Makan bang. Makannya itu menunya di atas ayam taliwang, sate rembige, pelecing kangkung, bahkan ada yang sampai request pizza kita datangkan. Menu terakhir itu ikan laut semua, kita makan cumi-cumi, ikan tuna, udang, tergantung request. Nah ya, makanan tuh request tamu. Maunya makan apa? Semua jus ada semua. Tapi itu yang paket paling eksklusif tadi, Kami yang bawa bang blender, mau jus apel, jus apa deh. Jadi pindah Semua. makan. Ini kayaknya bakal antri nih ya teman-teman Panji di mana-mana nih. Wah boleh lah segitu katanya. Bahkan Iya. kita ada tenda makan, meja makan, Itu pas satu orang kah bang? Atau bisa paket misalkan berempat gitu bang? bisa berempat. Berempat patungan gitu. Ya. Berempat lain lagi harganya turun sedikit karena desa. Om Tio, Om Hadi, Bang Tio, besok kita patungan ya buat bayar. Kita naik ke sana. Saya juga sebenarnya dari dulu nih ya, kapannya saya punya uang, saya yang bayar porter, saya mau jadi tamu. Sekali-kali ya. Sampai jadi guide terus. Itu berapa sih bebannya porter itu sekali ngangkat ke atas dari bawah? Standarnya 25 kilo. Maksimal itu bang 25 kilo. Tapi di kenyataan itu lebih kadang ya. lebih ya. Tidak mungkin lah umpamanya lebih 2 kilo tambah porter cuma bawa lagi 2 kilo. Sini aja, udah apa-apa. Ya. Saya saja pribadi sampai 60.
pernah beban paling berat itu 90 kilo sebawa. Paling beratnya lagi 225 kilo. Bawa genset. Genset yang besar itu. Bawa genset. Untuk bangun jembatan. Jadi kami dapat tugas memperbaiki jembatan di atas. Dan memperbaiki jalur yang Memperbaiki beberapa jalur pasang pengaman. Berapa ini? Sekian. Ternyata kerja relawan. Oke gas, nggak apa-apa. Jadi bukan hanya sekedar evakuasi aja, tapi dia juga Tim memperbaiki jalur. Tim kerja. Kadang apa yang rusak, pengamannya rusak, kita bawa kunci-kunci. Kayak kemarin tuh mas ya, ada bangunan yang mau dirobohkan karena sudah tidak layak. Bawa bor mas ya, bor di sini. Iya, bor yang ngancur itu. biar rapi kelihatan. Banyak di waktu bikin toilet juga kan, rapikan jalan. Iya. Saya naik licin, kebetulan bawa cangkul, sudah bawa cangkul kita bikin tangga ke atas. Maksudnya bisa kita, apa yang bisa kita lakukan untuk Rinjani kita lakukan selama itu masih ada waktu. Nggak menunggu juga, ada anggarannya enggak? Di belakang dulu itu, yang penting orang nyaman. Iya, betul. Karena kalau ada insiden, kita juga yang repot. Iya, betul. Sementara kita turun ke Mataram mau istirahat, Gam, di mana dek? Kenapa, bang? Ada yang jatuh lagi nih di sini. Baru mau istirahat, udah jatuh lagi orang. Iya, udah Pak. Nah, Oh, itu telepon dari saya. Sama itu. Bang Adi. Ya, saya telepon dia. Dek, di mana kok? Ada yang jatuh nih. Nah, intinya gini. Tapi suka dukanya begitu ya Bang. Suka kalau misalkan ada visitor yang datang 10 juta, 20 juta. Dukanya kalau ada yang jatuh. Stop dulu kerja relawan. Stop dulu kerja relawan. Kerja yang normal dulu. Kembali ke habitat ya. Tapi ada harapan Bang Agam nggak sih buat Rinjani ke depan seperti apa sama Om Tio sama tim? Iya, kalau itu harapan bang, bagaimana Rinjani ini menjadi pendakian yang bertaraf internasional. Kalau orang bicara tentang taraf internasional ya, semua harus sudah siap, mulai dari perencanaan orang naik, briefing di lapangan sampai packaging, kemudian check out sampai di detail-detail rescue sudah siap semua. Ini yang terjadi ketika ada bencana. Mana Agam, mana Rinjani Squad, mana Mas Tio, mana ini di Jakarta. Kemarin, Mas gimana? Dapat kabar? Oh sudah ketemu. Oh aman lah Mas. Kontak-kontak yang di halte. Gimana? Oh sudah ketemu. Pagi-pagi sudah ketemu. Lihat, kontak lagi anak-anak. Belum. Yang mana benar nih? Kontak lagi belum. Gas pulang kita. Ya kayak begitu karena kondisi di sana juga memang alamnya berubah-berubah bang. Jadi kadang kayak kemarin kan kondisinya aman kelihatan si Juliana. Tiba-tiba datang kabut apa semua hilang Juliananya. Berarti alasan kenapa helikopter nggak bisa digunakan untuk evakuasi tersebut waktu itu karena alasan cuaca juga ya? Enggak. Kalau saya berpikir berbeda. Jadi helikopter itu kan harus tahu kondisi medannya lewat mana baru dibilang itu tidak bisa. Masalahnya belum pernah ada helikopter ke situ, belum dicoba. Belum pernah. Iya, makanya kemarin diskusi sama teman-teman yang ahli dengan helikopter, nanti akan dicoba untuk latihan untuk menuju ke situ. Tapi memang posisi Juliana tidak bisa pakai helikopter. Karena tebingnya tuh memang vertikal begini ya bang. Dan kabutnya tuh berapa hari udah hilang. Iya. Jadi kalau dipaksakan bisa-bisa nanti ketika misal terbang nih heli di atas, terbang di atas itu kan pasir apa semua di situ Terbang semua. gampang gerak itu. Yang sampai terjadi gerakan di situ, pasir jatuh, menimbun korban, nggak bisa itu. Masa bawa alat berat ke situ? Iya. Gimana caranya bawa alat berat ke situ? Buat evakuasi Nah, helikopter. pertimbangan seperti itu yang membuat memang kemarin itu heli itu nggak bisa terbang. Dan cuaca itu sangat ekstrim di atas. Itu perubahannya itu enggak perlu nunggu waktu sampai 1 jam. Kita duduk gini bisa sebentar lagi kita sudah tertutupi sama kabut. Sebentar 1 jam sebat kabut. Sebat lagi sudah hujan. Panas lagi. Sebentar lagi badai. Hujan juga bang waktu proses penarikan Ya. hujan-hujanan. Berarti waktu kemarin tuh yang masuk ke jurang untuk evakuasi kayaknya ada 4 orang ya kemarin saya lihat yang masuk. Ada 7 7 orang totalnya.
Berarti salah satunya Maksudnya Om Tio sama Bang Agam. Salah duanya. Salah duanya. Salah duanya. Mas Gustio yang narik di atas. Bareng sama Om Hadi. Nah, Bang kalau Ade saya itu di di bawah. desa bantu semua. Bang Ade, saya kerja ku marah-marah. Mana logistiknya lama sekali dorong. Ini bagian mana itu bagian di atas. Harus pagi sampai nih bor. Belum dikirim-kirim. Gimana? Kemarin tuh selain dari Rinjani Squad, ada dari mana aja selain Basarnas? Berarti saya lihat ada Brimob juga di sana. Damkar ada. Damkar juga. BPBD, BPBD juga. di Charlotte. Terus semua kerja hari itu ya. Ya, jadi Semua berjuang. itu mungkin perlu ya, kita klarifikasi itu yang SAR yang ada di Lotim itu bukan Basarnas. SAR unit yang ada di Lombok Timur itu adalah relawan. Nah, hari pertama itu ketika kita mendapatkan kabar Juliana turun ke lokasi, itu yang turun pertama kali itu adalah unit SAR relawan. Ya. Tapi kalau di Damkar Red Car lah gitu ya. Ya, kayak relawannya. gitu. Ya. Tapi sama warna bajunya. Karena memang mereka potensi SAR Oh. dan dididik langsung oleh Basarnas, sehingga mereka ketika melakukan kegiatan kayak di gunung apa semua, mereka koordinasinya ke situ. Kupikir teman-teman SAR unit itu Basarnas juga Bukan Basarnas, tapi mereka itu koordinasinya dan Basarnas, sehingga warna bajunya pun sama. Tapi ada Basarnas juga kan? Ada, dan ada di atas juga, sudah sampai di atas. Nanti hari kedua ya. Hari pertama itu sudah ada. Hari pertama itu teman-teman dari Basarnas sudah tiba. Begitu mendapatkan informasi dari TNGR, itu mereka segera untuk prepare apa saja sih yang menjadi kebutuhannya, terus bergerak. Apakah evakuasi Juliana ini yang tersulit Om? Bang? Apa ada lagi yang lain? Wah, ini paling jauh. Ini yang paling susah. Dulu anak mana Jakarta cuma 280 meter. 200-an lebih. 300 lebih, Bang. MD, korbannya MD. MD. Bule Israel 180. Itu kayak ya oke lah. Ini mau turun saya berdoa dulu. Rasanya kayak gimana waktu di tebing itu pas turun kalian? Nekat aja atau Yang kupikir itu aja NKRI harga mati. Itu aja di kepala. daripada Indonesia malu? Kalau saya mati pun mungkin jadi pejuang negara kan. Pejuang kemanusiaan. Nah sekarang kalian jadi pahlawan, luar biasa. Pahlawan biasa. Orang Indonesia juga banyak yang respect, banyak yang suka, banyak yang luar biasa lah. Ya Basarnas, ya Rinjani Squad, ya tim gabungan kemarin, Brimob, Damkar dan lain-lain tuh para pahlawan semua, luar biasa lah. Baru saya lihat betul-betul kayak perang. Misalnya kan selama ini nonton film-film perang sering itu kayak merdeka, wah itu berdiri di pondok itu, terus menarik itu. Merdeka di atas. Yang senangnya Berapa lama kalian tuh di dalam itu, Bang? Di jalan Iya, di dalam jurang itu. Semalam 15 jam. Makan di situ. Iya. Makan di dropin makan ke bawah. Enggak bawa sendiri. Udah bawa Bekal. Bawa semua bawa tas masing-masing, bawa tali, bawa nasi. bawa tenda, perlengkapan. Karena aku bilang sama teman-teman, kayaknya kita 2 malam di bawah ini, persiapkan tuh 2 malam semua perlengkapan, makanan, nggak bawa kompor, apa semua. Karena kita mau putus hubungan dengan di atas jalurnya. Awalnya mau bawa Starlink ya Mas ya? Iya. Cuma sudah opor bagasi semua. Barusan ada rapping bawa carrier gede-gede kayak begitu. Bawa badan saya setengah mati. Jadi tak tinggal itu genset. Mas dia bilang Awalnya bawa genset. bawa genset sama Starlink. Sudah turun semua. Saya mau bawa enggak bisa kok. Belum turun yang ada saya ketarik ke bawah. Enggak usah pakai Starlink di bawah, enggak usah bawa genset. Lu tidur di tebing, di bawahnya itu korban. Iya. 3 meter. Saya dari sini ke lampu lah. Ke lampu itu. Iya. Itu mau makan malam-malam masa. Besok aja deh. Jadi makan. Korban itu dalam keadaan gimana waktu itu? Telutuk, tengkurap atau terlentang? Terlentang, pinggang di depan, balik ke belakang, patah pintu, kaki patah, pokoknya Ya, kasihan. begitulah kasihan.